Memang giliran Rocky Gerung. Oke, di saat Al-Farabi abad itu, tahun-tahun 1100, ada peristiwa yang sejajar di Singosari, yaitu Ken Arok. Ya, Tunggul Ametung, Ken Dedes tuh. Tapi ini peristiwa untuk menerangkan yang ada sebut tadi, ya ada nabi, ya semua nabi itu datang dan dianggap sebagai imajinasi kan. Kan nabi datang untuk meruntuhkan establishment yang monopoli kebenaran itu. Tapi dia dianggap pengacau, sama aja. Jadi sekali lagi saya mau ambil sisi lain ya dari saya mau cari sisi lain aja dari pembicaraan kita nih. Kecurangan itu di mana sebetulnya? Ada kecurangan kuantitatif, ada kecurangan kualitatif. Saya bicara soal kecurangan kualitatif yang dimulai dari Mahkamah Konstitusi. Kan standarnya di situ kita. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah soal dirty vote. Di belakang dirty vote ada dirty hand yang dituduhkan pada KPU tuh. Dia adalah dirty hand. Dirty hand siapa? Dirty hand dari dirty mind. Kan begitu kan? Siapa itu dirty mind? Ya pasti dia mastermind. Sekarang kita tanya, siapa itu mastermind? Tanya pada Jim Lee. Saya terangin. Jim Lee bilang, Ketua Mahkamah Konstitusi mengizinkan dirinya diintervensi oleh pihak luar. Itu yang disebut sebagai pelanggaran etis. Dan dihukum Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip tadi. Jim Lee. Jim Lee nggak pernah sebut siapa pihak luar itu. Sekarang yuristik saya bekerja itu. Metodologi yuristik saya bekerja. Kalau begitu, Ketua Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Sujiwo Tejo. Nggak mungkin. Diintervensi oleh Babe Haikal. Nggak mungkin. Apalagi oleh Kodari. Mungkin. Nggak mungkin. Kan konsultan. Bahkan konsultan nggak diperlukan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Berarti Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Ketua BEM UI. Nggak mungkin juga. Diintervensi oleh tukang bakso di depan Mahkamah Konstitusi. Nggak mungkin juga. Karena Ilyas nggak ada. Yang bisa mengintervensi Mahkamah Konstitusi adalah seseorang di atas Mahkamah Konstitusi. Powernya mesti berlebih. Nah, power Jokowi itu bukan saja berlebih, tetapi membanjiri Mahkamah Konstitusi. Karena dia punya power sebagai presiden, yang punya hak untuk menentukan hakim-hakim MK, kan ada jatah presiden kan? Dan dia punya power sebagai atasan moral dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya bayangkan, oke, saya pakai imajinasi sebagai hal yang biasa dalam metodologi itu. Yuristik artinya peralatan yang mesti kita pakai sebelum ada peralatan yang diresmikan oleh ilmu pengetahuan tuh. Saya pakai yuristik itu. Kalian yuk belajar saya belajar di 5 fakultas. Saya belajar pertama fakultas teknik, belajar kedua jurusan hubungan internasional, belajar ketiga hukum, belajar keempat ekonomi, belajar kelima filosofi itu. Oke, benar. Tapi dari 5 itu 4 DO, maksudnya fakultasnya saya DO-in karena saya udah anggap pinter tuh. Saya terangin dulu ya. Oke, saya belajar statistik teknik, statistik matematik. Lalu saya belajar statistik sosial. Kemudian saya belajar statistik dalam filosofi namanya heuristik. Hermeneutic of suspicion itu. Oke, jadi saya mencurigai memang itu adalah hal yang sifatnya metodologis tuh, dipertanggungjawabkan dalam epistemologi. Saya terangkan dulu ya. Tadi saya sampai pada who is the mastermind? Jim Lee nggak mau sebut namanya tuh. Satu waktu Jim Lee akan dipanggil oleh pengadilan. Siapa yang Anda sebut? Yang Anda maksud dengan yang mengatur, yang memungkinkan terjadinya perubahan di dalam cara berpikir Mahkamah Konstitusi. Melalui dugaan epistemik dari Haikal, siapa kira-kira mastermind-nya? Saya jawab ya. Yes. Nama, sebut nama. Sebelum nama saya mau jelasin dulu dong. Oke. Supaya Bang Rocky lengkap referensinya. Oke. Bang Rocky menyebutkan nama Jim Lee, Profesor Jim Lee Asidiki. Yes. Bang Rocky nggak tahu bahwa Pak Jim Lee Asidiki sudah menyampaikan dengan jelas
setelah itu, Ya. setelah itu ada di sosmed, di YouTube, di Facebook. Apa yang disebut? Yang disebut adalah Pak Jokowi. Saya bukan pro Pak Jokowi ya. Saya cuma mau menyampaikan apa yang disampaikan Pak Jimli Asidiki. Pak Jokowi tidak pernah ikut campur dan cawe-cawe baik MK maupun anaknya. Itu yang disampaikan Pak Jimli. Sebentar, referensi kita ada Pak Jimli. Tahu itu. Ya, referensi kita ada Pak Jimli. Nah, alangkah baiknya kalau satu ucapannya Pak Jimli Asidiki, do not jump to the conclusion. Oke? Saya belum konklusif, saya masih bertanya. Itu Justru. konklusi karena apa? Saya Karena masih ada tanya. mastermind. Karena itu saya bertanya, menurut Anda konklusinya apa? Pak Bukan enggak. Jokowi kan? Pak Bang Rocky mengarahkan supaya saya menjawab Pak Jokowi. Nggak, saya tahu. Saya mau menyampaikan bahwa Pak Jimli Asidiki Bukan. tidak Gini, menyatakan itu. Justru karena saya tahu Babe Haikal akan membantah asumsi itu, maka saya tanyakan. Kan nggak, kalau saya tahu Anda akan jawab Jokowi, nggak perlu saya tanya. Iya, saya nggak tahu siapa mastermind, Nggak tahu tapi ya, yang oke. saya tahu Yes. menurut Pak Jimli Asidiki Yes. bukan Pak Jokowi. Oke, nah itu problemnya. Saya tanya menurut Anda siapa? Saya nggak tahu. Ya karena itu, bukan menurut Pak Jimli. Tapi kan referensinya Jimli tadi. Jelas, Jimli tidak mengucapkan itu Tapi di dalam... cuma satu sisi yang adil dong. Jimli juga mengatakan bukan Jokowi gitu Memang, loh. Jimli ngomong di depan, di dalam statement resminya atau pada pers. Resmi. Iya, di mana? Dua-duanya resmi. Di mana di tulisan di situ, di dalam keputusan Jimli disebutkan? Cobalah. Memang nggak ada. Gali informasi sebanyak mungkin dulu. Do not jump to the conclusion. Do not jump to the imagination. Kumpulkan dulu data semua, Bang Rocky. Even I jump beyond it dulu. gitu. Saya terangin ulang ya. Data itu adalah keputusan dari MK. Tidak disebutkan di situ, yang saya maksud dengan pihak luar adalah bukan Jokowi. Nggak ada statement Jimli di situ. Bukan, ini statement, formal statementnya begitu, bukan formal, official statementnya dari kan memang nggak ada. Karena itu pers bertanya-tanya. Nah sekarang kita karena nggak tahu, kita pakai otak untuk cari tahu kan. Kan cuma itu kan. Maka kesimpulan saya, orang yang dimaksud oleh Jimli pasti secara kategoris bahkan cuma Jokowi. Ya itu. Kan itu hasil reasoning, bukan imajinasi. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa mastermind mengendalikan, dirty mind mengendalikan dirty hand, mengendalikan dirty vote. Algoritma itu yang sekarang berlaku sebagai dasar untuk menguji soal-soal kejujuran pemilu. Jadi yang dibicarakan tadi itu adalah ya kesalahan kuantitatif bisa karena mesin. Tetapi jangan lupa ada ghost in the machine. Ada iblis, ada setan di dalam mesin itu. Jadi poin ini yang sedang kita cari upayakan. Kalau sekedar dasar evaluasi teknis disuruh aja dibongkar itu KPU, ya mungkin ya nggak ada kecurangan. Oke. Tetapi dari awal kecurangan itu dimulai oleh ambisi presiden. Itu dasarnya kan. Saya terangin lebih dulu. Ujung-ujungnya rakyat yang memilih, ujung-ujungnya ke situ. Oke, sekarang saya masuk pada poin itu ya. Ya, ujung-ujung ke situ. Ya, oke, saya bicara tentang apa yang disebut the very ideas of democracy. Oke. Tahun 55 dibuka pemilihan umum. Dibuka oleh siapa? Oleh pikiran Muhammad Hatta. Supaya tumbuh partai-partai politik. Karena sebelumnya Presiden Soekarno juga menganggap ya partai politik nggak perlu, cukup satu partai, partai tunggal. Karena dia punya ide tentang persatuan. Pada waktu itu ide Bung Karno. Muhammad Hatta yang belajar di Eropa mengerti bahwa nggak boleh ada satu partai tunggal. Itu juga dasar perselisihan belakangan dengan Hatta tuh. Maka dibuatlah apa namanya itu nomor X itu apa? Maklumat nomor X, bukan nomor 10. Karena waktu itu nggak tahu mau kasih nomor berapa, dikasih nomor X tuh. Timbul partai-partai itu. Jadi dari awal ide tentang partai adalah untuk membekali publik supaya ada percekcokan politik. Dasarnya itu tuh, percekcokan politik tuh. Narasinya mesti jalan tuh. Lalu masuk pada Pak Harto jengkel. Ini partai-partai ini macam-macam ribut aja, nggak ada pembangunan tuh. Disederhanakanlah partai-partai itu. Jadi dua partai dengan satu golongan kan. Jadi Soeharto punya alasan untuk menyederhanakan partai karena nggak efektif untuk memulai developmentalism. Kan itu dasarnya. Oke. Lanjut, akhirnya proyek Pak Harto itu berubah menjadi otoritarianisme. Masuk pada reformasi, hidup lagi partai-partai.
Lalu ada orang yang ingin punya partai tapi nggak mau bikin dari awal, namanya Muldoko. Dia rampok, dia begal Partai Demokrat, gagal. Bagi saya masuk akal, tindakan Harto masuk akal untuk efisiensi, military efisiensi. Tindakan Muldoko masuk akal, artinya ada alasan, dia nggak punya partai, dia capek bikin partai, dia mau rampok aja kan, masuk akal. Kemudian datang seseorang yang punya partai, lalu dia rusak partainya dari dalam. Namanya Jokowi. Oh, dia anggota PDIP. Yang punya partai. Jelas. Nggak punya partai. Enggak, Pak Jokowi. Dia anggota PDIP. Jokowi yang punya partai? Bukan. Jokowi anggota PDIP. Anggota PDIP. Artinya dia memiliki partai itu. Right. Dia memiliki partai itu. Anda bayangkan, dia punya partai, dia rusak partai itu tuh. Saya terangkan lebih jauh. Dia bukan sekedar merusak PDIP, dia sekaligus merusak ide tentang wong cilik.